Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Uca Rosalia dengan NIM 1961184, mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dari kelas KP1 MSDMA dari kelompok 2. Di sini saya sebagai PIC aspek keuangan akan menjelaskan tentang bagaimana aspek keuangan dari usaha videografi atau fotografi yang ditentukan oleh kelompok kami. Saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Nama anggota kelompok saya, yang pertama Damelia Astri, yang kedua Vargas Deva, yang ketiga Diana Hikmatu Sadia, yang keempat Krisna Eko Prasetyo, yang kelima saya sendiri Uca Rosalia, dan yang keenam ada Ayunda Rizka Putri. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang aspek keuangan menurut kelompok kami. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan sendiri bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya rencana bisnis usaha yang kita jalankan ini atau usaha fotografi atau videografi. Di sini, aspek keuangan meliputi yang pertama, sumber-sumber dana yang akan diperoleh. Yang kedua, kebutuhan biaya investasi. Yang ketiga, estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode, termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi. Yang keempat, proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode ke depan. Yang kelima, kriteria penilaian investasi. Dan yang keenam, rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan atau usaha jasa videografi atau fotografi ini. Sumber-sumber dana. Ada modal asing dan juga modal sendiri. Modal asing, yang pertama, modal asingo, pinjaman dari dunia perbankan. Yang B, pinjaman dari lembaga keuangan seperti modal venture, asuransi, leasing, dana pensiun, atau lembaga keuangan lainnya. Dan yang C, pinjaman dari perusahaan non-bank. Modal sendiri, setoran dari pemegang saham. Yang B, dari cadangan laba. Dan yang C, dari laba yang belum dibagi dari usaha jasa videografi atau fotografi ini. Jenis-jenis arus kas yang berkaitan dengan suatu usaha. Yang pertama, inisial cash flow atau kas awal. Yang kedua, operasional cash flow atau kas yang diterima dan dikeluarkan pada saat operasi usaha. Yang ketiga, terminal cash flow atau kas yang diterima pada saat usaha berakhir. Biaya kebutuhan investasi. 1. Biaya pra-investasi, biaya pembuatan studi atau biaya pengurusan izin-izin dari usaha videografi atau fotografi ini. Yang kedua, biaya pembelian aktiva tetap. Aktiva tetap berwujud tanah, bangunan, peralatan, inventaris, dan lainnya. Dan aktiva tetap tidak berwujud, goodwill, hak cipta atau lain sebagainya. Yang ketiga, ada biaya operasional, upah dan gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon, dan biaya-biaya lainnya seperti biaya pemasaran. Kriteria penilaian investasi. Kriteria yang dapat digunakan sebagai penentu kelayakan suatu usaha. 1. Payback period atau PP. 2. Average rate of return atau ARR. Yang ketiga, net present value NPV. Yang keempat, internal rate of return IRR. Yang kelima, profitability index P. Yang keenam, serta sebagai rasio keuangan sebagai rasio likuiditas atau SOLVA. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas dari tahun per tahun mulai tahun 2019, 2020, dan 2021 dari usaha fotografi dan videografi ini. Pendapatan di tahun 2019 648.600.000, 2020 675.100.000, 2021 667.400.000. Modal investasinya dari tahun 2019, 2020, 2021 sama, yaitu 81.500.000. Biaya legalitas 3 juta. Perlengkapan 600.000, 6.246.000. 2020-nya 6.424.000. 2021 6.607.095 rupiah. Gaji 140.600.000.
2020 145.635.600.000. Dari 2021 109.786.215. Promosi 1.260.000. 2020 1.295.910. 2021 1.332.843. Lain-lain 7.200.000. 2020 7.405.200.000. 2021 7.616.228. Depresiasi 16.300.000. 2020 16.300.000. 2021 16.300.000, sama semua. Total biaya keluar 172.606.000. 2020 177.60.221. 2021 181.642.401. Terus kas masuk 391.494.000. 2020 498.039.209. 2021 485.757.599. Pajak 0,5% pendapatan bruto. Tahun 2019 3.253.000. Tahun 2020 3.375.500. Tahun 2021 3.337.000. Arus kas bersih setelah pajak 388.251.409. 2021 485.757.599. Pajak 0,5% pendapatan bruto. Tahun 2019 3.253.000. Tahun 2020 3.375.500. Tahun 2021 3.337.000. Arus kas bersih setelah pajak 388.251.400. Tahun 2020 494.663.709. Tahun 2021 482.420.599 rupiah. Depresiasi tahun 2019 16.300.000. 2020 16.300.000 dan 2021 juga sama 16.300.000. Biaya arus kas bersihnya 404.551.000. Biaya tahun 2020 510.1963.779 dan tahun 2021 498.720.599. Itulah biaya dari laporan arus kas dari tahun per tahun mulai tahun 2019, 2020, dan 2021 dari usaha videografi dan fotografi ini. Terima kasih dan sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya selaku aspek PIC keuangan. Kurang lebihnya saya mewakili kelompok saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.